pemirsa, saya Jenitan bakal menemani Anda dalam Horizon yang akan menyajikan beragam informasi ringan tentunya. Pemirsa, keluarga Anda ada nggak yang bertato? Kalau dipikir-pikir ya pemirsa, orang-orang bertato ini citranya tidak senegatif dulu. Apalagi banyak gambar yang bisa dipilih kan? Di Bandung, Jawa Barat ada lagi nih, model tato yang katanya bisa menimbulkan aura pemakainya. Seperti apa? Ini dia liputannya. Apa sih yang terlintas di pikiran kalau melihat tato? Kalau dulu tato identik dengan kejahatan, tapi sekarang tato punya citra yang lebih genit. Maksudnya tato bisa bikin orang berkesan modis tanpa ada unsur kejahatan. Bahkan sekarang mulai berkembang yang namanya tato aura lewat bantuan supranatural. Ini adalah salah satu tempat yang menyediakan jasa merajah tubuh, mulai dari piercing atau menindik hingga membuat tato. Terletak di kawasan Margahayu, Bandung, Jawa Barat. Banyak desain tato yang tersedia. Mulai dari gambar binatang baik yang lucu dan yang serius, sampai karakter fantasi. Nah, di studio milik seniman pembuat tato, Ken ini juga tersedia jasa membuat tato yang bisa memunculkan aura tertentu. Coba yuk kita lihat Vivi. Perempuan yang profesinya sebagai fotomodel itu datang ke tempat ini untuk dibikinin tato di tubuhnya. Sebelumnya ada tato kan? Coba ya, di mana? Mungkin nanti Kanken masih tahu penempatan tatonya mungkin ya. Bagusnya di mana? Vivi ini ingin dibuatkan tato aura. Tato yang sudah ia miliki sebelumnya hanya tato biasa. Setelah berdiskusi dengan si pembuat tato, akhirnya terpilih sosok bergambar menyerupai malaikat yang akan dirajah di sekitar punggung Vivi. Ternyata untuk tato aura ini ada simbol-simbol tertentu yang sebaiknya dipilih. Seperti gambar pilihan Vivi ini bermakna menjaga cita-cita atau karir bagi orang yang tubuhnya ditato gambar tersebut. Untuk membuat sebuah tato aura, Ken melibatkan seorang ahli supranatural. Buat ini apa mau bikin apa buat penjagaan. Kita taruh untuk di belakang. Kita tolong buat di ini ya diisi. Ini gambarnya gambar angel. Kata tato berasal dari bahasa Tahitian, yakni tatu, yang berarti menandakan sesuatu. Tapi tato atau raja sendiri konon berawal di Mesir saat pembangunan The Great Pyramid. Kemudian menyebar hingga akhirnya seni tato berkembang ke penjuru dunia. Di Indonesia sendiri kebudayaan tato sudah dikenal suku pedalaman di Kalimantan. Biasanya tato tersebut diisi mantra yang berfungsi mendukung aktivitas atau status sosial si pemakai tato. Tato supranatural di sini ada semacam kekuatan tersendiri, Bang. Beda jauh sama tato-tato biasa. Karena tato supranatural di sini lewat doa, lewat sesuatu kekuatan doa juga, lewat sesuatu kekuatan mantra, lewat kekuatan suatu raja. Oke, dimasukkan ke orang yang ditato. Nah, disinilah permintaan yang ditato untuk apa? Tapi ini semua sumbernya kepada Tuhan. Nah, kita mohon izinnya, mohon ridhonya, sang pentato untuk apa kegunaannya. Sementara itu, menurut Ken, ia sebenarnya hanya menjalankan profesinya sebagai seniman tato. Ia mengaku tren membuat tato aura justru berawal dari permintaan para pelanggannya. Kebetulan Ken kenal dengan Ki Budi, seorang ahli supranatural, dan kemudian mereka sepakat bekerja sama memenuhi permintaan para pelanggan. Sebetulnya ya, buat Ken sendiri supranatural itu percaya nggak percaya. Tapi karena saya sebagai ahli tato ya aku jalankan, dan ada beberapa orang tim khusus untuk mengerjakan seperti itu gitu. Mungkin dari supranatural itu yang mungkin seseorang dalam keadaan tidak percaya diri, yang akhirnya mungkin kalau dia percaya bisa jadi percaya diri, itu sugesti, timbul sugesti kuat untuk seperti itu. Tapi kalau yang nggak percaya nggak tahu juga ya, mungkin cara situ.
Jadi ada 3 macam yang kita ambil di sini. Tato fashion, untuk gimana caranya tato itu bisa, badan itu bisa bagus gara-gara ada tato. Terus yang keduanya menutupi kelemahan. Kalau dia bekas cacat atau apa, dia malu, kita tutupin dengan tato ataupun warna kulit. Ataupun buat make up permanennya juga, bikin alis, segala macam. Terus yang ketiganya tato supranatural. Entah keempat, kelima, keenamnya nggak tahu juga. Mudah-mudahan sesuai dengan perkembangan zaman. Proses memasukkan aura ke tato yang akan ditorehkan ke tubuh itu bisa dibilang berlangsung sepanjang pembuatannya. Jadi, selama Ken menorehkan karyanya di tubuh si pelanggan, Ki Budi, sang ahli supranatural itu pun juga beraksi. Meski agak tertutup soal identitas para pelanggannya, tapi Ken mengaku orang-orang yang datang minta dibuatkan tato aura itu berasal dari berbagai kalangan, termasuk artis, pengusaha, tua maupun muda. Kadang-kadang orang-orang yang misalnya yang umur 40 tahun ke atas itu minta usahanya supaya lancar, wibawa, terus buat keluarganya bisa rukun segala macam. Kadang-kadang ada seperti itu. Terus kadang-kadang yang kaum remaja pun ada, gimana caranya supaya kita bisa ngebuka aura segala macam. Ya kita bantu cara itu. Tapi di sini pun nggak selalu berupa tato digambar, nggak. Kadang-kadang ada satu buah titik, misalnya penempatannya di mana kata orang supranatural kita, mungkin ada beberapa titik untuk ngilangin sialnya ataupun apa katanya, tapi nggak tahu juga lo alam titik-titik. Nah itu tato juga tetap sama. Ataupun kalau yang muda-muda itu sambil dia menggambar untuk fashionnya sekalian dimasukin auranya gitu. Yang pribadi dibuat tato yang dalam tanda kutip ada isinya gitu. Untuk supaya lebih kita terjaga aja. Ada nggak perbedaan rasa yang ditato? Karena sebelumnya juga udah pernah ditato kan? Ada beda rasanya ditato seperti biasa dengan ditato supranatural ini? Terasa bedanya. Apa tuh? Yang tadi tuh lagi ditato oleh Ken tuh terasa banget supranatural, energinya itu terasa. Gimana semeriwi? Gimana? Kalau tadi tuh terasanya di tangan, tarikan energinya itu ada. Agak berat gitu ya. Ya. Entah apa itu sugesti Vivi atau bukan, percaya tidaknya sepenuhnya tentu terserah Anda yang ingin ditato. Mau tato yang biasa-biasa aja atau ingin coba seperti apa tato supranatural yang konon bisa membangkitkan aura tertentu seperti yang diinginkan. Pemirsa, demikian Horizon minggu ini, dan jangan lupa tonton terus Horizon yang akan membawa Anda menelusuri tempat dari cerita yang lain. Saya Jenitan, dah, sampai jumpa. Pertama ku lihat dirimu, bagian diriku langsung